Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal yang ke-86. Mazmur ini ditulis oleh Daud dan ini merupakan doa Daud kepada Tuhan meminta pertolongan daripadanya. Kita tahu bahwa kehidupan Daud dipenuhi dengan banyak permasalahan, dipenuhi dengan banyak pergumulan. Dia harus dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit, membuat dia seolah terpojok dan seterusnya. Tapi kita lihat bagaimana iman Daud ketika harus berhadapan dengan semuanya itu. Yang Daud kejar adalah Tuhan, karena Daud sadar persis bahwa pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan saja. Namun yang menarik adalah kalau kita membaca ayat yang ke-11, dan ini akan menjadi sebuah pembahasan sekaligus menjadi sebuah cerminan buat kita. Apakah ketika kita mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita melakukannya seperti yang dilakukan oleh Daud? Mari kita coba baca di dalam ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Daud mengandalkan Tuhan. Ketika dia hendak memutuskan sesuatu, dia bertanya kepada Tuhan. Dan itulah yang sesungguhnya menyelamatkan Daud. Itulah yang merupakan pertolongan Tuhan bagi Daud. Maka Daud berkata seperti ini kepada Tuhan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Demikian pula halnya dengan hidup kita. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah pergumulan, dihadapkan dengan masalah, jangan kita putuskan menurut pengalaman kita sendiri, menurut pikiran kita sendiri, menurut analisa dan pertimbangan kita sendiri. Ingat, kita ini sangat terbatas. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan adalah penasihat yang ajaib. Maka ketika kita berharap kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan yang harus kita ambil, keputusan yang harus kita pilih, percayalah bahwa Tuhan akan menyatakan itu kepada kita. Dan berikutnya dikatakan seperti ini, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Sebuah kata-kata yang tidak hanya indah, tapi kata-kata ini memiliki makna rohani yang sangat dalam. Daud berkata, bulatkan hatiku untuk takut akan namamu. Bulatkan hatiku untuk taat kepadamu. Bulatkan hatiku untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Kata bulatkan ini artinya utuh. Bulatkan artinya total. Bulatkan bukan berarti setengah-setengah. Banyak kali dalam hidup ini kita taat, tapi ketaatan kita hanya separuh. Sebagian kita taat dan sebagian kita menolak untuk taat. Kita mentaati perintah Tuhan kalau kita tahu bahwa perintah Tuhan itu cocok dengan keinginan kita, cocok dengan kesenangan kita, sesuai selera kita, maka kita memilih taat. Namun begitu perintah Tuhan itu tidak sesuai dan tidak seperti yang kita inginkan dan kita harapkan, maka kita pun menolaknya. Ini artinya pilih-pilih perintah Tuhan. Ini artinya ketaatan yang tidak mutlak. Daud mengajarkan kepada kita semuanya, di masa sulit, di masa tekanan datang, belajarlah untuk taat dan milikilah ketaatan yang penuh. Bulatkan hati kita untuk taat apapun perintah Tuhan. Saya tahu membulatkan hati untuk taat sepenuhnya akan perintah Tuhan bukanlah hal yang mudah. Saya tahu ketika kita dilukai dan kita harus mengampuni orang yang jelas-jelas melukai kita, mengampuni orang-orang yang jelas mengkhianati kita, menikam kita dari belakang, itu bukan hal yang mudah. Memberkati orang yang jelas-jelas merusak nama baik kita, orang-orang yang mencaci maki kita, itu bukan hal yang mudah. Tetapi bulatkan hati kita untuk kita taat dan melakukan perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengajar kita untuk kita mengasihi, bermurah hati, menolong kepada orang lain. Mungkin buat kita berpikir, saya sendiri sedang dalam masalah. Bagaimana mungkin saya harus menolong orang lain yang sedang mengalami masalah? Buat saya sendiri, saya pusing dengan semua keadaan ini. Bagaimana saya harus menambah kepusingan saya dengan memikirkan orang lain? Bulatkan hati kita untuk
melakukan apa yang Tuhan inginkan, bermurah hati, menolong orang, menjadi berkat buat mereka. Saya tahu bukan hal yang mudah untuk kedagingan kita, namun ketika kita membulatkan hati, percayalah, Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan buat kita semuanya. Dan yang saya yakini, ketika hati kita sudah bulat, total, all out dengan Tuhan, pertolongan Tuhan akan tiba pada waktunya. Dan pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan bukan pertolongan basa-basi. Percayalah, Dia akan menyatakan pertolongan di luar apa yang kita bayangkan sebelumnya, di luar dari apa yang kita pikirkan, bahkan di luar dari apa yang kita doakan. Sebab Allah kita adalah Allah yang mampu melakukan, melampaui semuanya itu. Jadi bulatkan hati untuk melakukan perintah Tuhan dengan taat sepenuhnya. Tuhan berkati.